Bahkan mungkin kita bisa kalah, Pak. Kalah ngewes. Iya, kalah ngewes sama mereka itu. Iya. Itu riset di Bali dengan di NTT. Di Jakarta ada kementerian, itu sudah nilainya ada 1M. Ini adalah bukan fakultas baru, tapi ini adalah betul-betul yang disebut dengan baru fakultas. Kita boleh datang belakangan, tapi tunggu di garis finish. Wah. Nah itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngusik Ngerumpi Visip Asik. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita bersama saya Ajeng, kita akan membahas berbagai hal tentang fakultas kita tercinta. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali, yakni Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. Abdul Khalik MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ajeng. Bagaimana kabarnya? Baik Pak? Alhamdulillah baik sekali, cuman agak pilek dikit-dikit. Iya, memang ini cuacanya memang sedang tidak baik Bapak. Jadi semoga kita semua selalu sehat. Amin, amin. Mbak Ajeng sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Tetap semangat menjalankan segala macam tugas yang luar biasa di fakultas kita tercinta ini. Oke teman-teman sekalian, hari ini saya sangat bahagia dan juga sangat terkesan karena diberi kesempatan langsung oleh Bapak Dekan untuk berbincang-bincang terkait mimpi-mimpi yang dimiliki Bapak Dekan tentang fakultas kita tercinta, begitu. Pada penasaran, langsung aja kita bertanya kepada Bapak. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Bapak karena sudah terpilih menjadi dekan Visip yang baru, dan saya rasa dengan segala macam fasilitas, kemudian gedung yang istimewa, bahkan ada sekarang kita punya lab luar biasa seperti ini. Kira-kira apa Bapak mimpi-mimpi yang Bapak harapkan terhadap fakultas kita ini? Oke, makasih Mbak Ajeng. Jadi sesungguhnya Visip ini sudah dibangun luar biasa oleh Pak Dekan sebelumnya 2 periode ya, Pak Profesor Ahmad Muzaki yang sekarang menjadi rektor. Dan fondasi itu sudah mapan, dibangun, dan organ-organnya luar biasa. Beliau itu sudah menancapkan sesuatu yang luar biasa pada Visip. Jadi kami ini, saya dan teman-teman ini hanya meneruskan saja ya apa yang menjadi gagasan-gagasan besar beliau itu terkait dengan Visip ke depan. Ya sedikit ada tambahan-tambahan sedikit ya. Misalnya dulu tidak ada podcast, ada podcastnya. Kira-kira begitu ya. Sedang kita bergerak ya. Sedang kita bergerak. Visip ini dalam rangka untuk tentu karena kami ini adalah bawahan langsung Pak Rektor dalam rangka untuk mendukung dan mewujudkan ya 5 pilar Pak Rektor itu, dan Visip insya Allah siap dalam rangka untuk mewujudkan 5 pilar itu. Amin gitu. Ya. Semoga ya dengan apa yang diinginkan, yang dimimpikan juga oleh Pak Rektor bisa Visip juga mengikuti ya. Amin, amin, amin Mbak Ajeng. Ya, amin. Oke Pak, saya juga melihat ya Pak, selain kita punya lab podcast yang sekarang sudah mulai berkembang gitu, ada juga beberapa capaian-capaian yang sepertinya sudah mulai terwujud Pak, satu demi satu gitu. Seperti salah satunya adalah internasionalisasi fakultas, internasionalisasi kampus begitu. Ada program studi yang sudah mulai menuju ke arah sana, betul Mbak Ajeng ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan lebih lanjut Bapak? Iya. Sebenarnya ini adalah sekali lagi ini adalah bagian tak terpisahkan dari mimpi yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Kami cuma meneruskan saja begitu ya. Artinya tahun ini di tahun akademik 2022-2023 ini program studi internasional itu kita membuka kelas namanya kelas internasional. Nah, kelas internasional ini adalah merupakan cikal bakal ya dalam rangka untuk melakukan internasionalisasi Visip. Jadi ke depan ya kita harapkan ya mungkin tidak akan lama lagi, tahun depan itu sudah banyak yang namanya mahasiswa-mahasiswa asing yang datang ke sini, baik yang full student maupun yang part time ya, maupun yang student exchange itu. Begitu pula anak-anak kita ada yang inbound, ada yang juga outbound itu yang di luar itu. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, sisi lain kita dalam rangka untuk kepentingan itu Visip sudah menyiapkan sedemikian rupa.
Nah, misalnya di jurnal kita, di website kita melakukan pembenahan 3 bulan terakhir ini ya di website misalnya dalam rangka untuk mewujudkan itu. Di jurnal sedang kita running ya, dan alhamdulillah FISIP meskipun punya 3 prodi tapi jurnalnya ini gila Mbak Ajeng. Iya, banyak, ada 7 gitu ya, ada 7 ini. Ini yang membedakan kita dengan yang lain barangkali ya, dan macam-macam itu. Nah, itu seperti itu Mbak Ajeng. Kemudian untuk internasionalisasi kampus ini Pak ya, untuk saat ini prodi apa Bapak yang sudah? Hubungan internasional ya, hubungan internasional. Kita sudah memulainya di semester ini dengan seluruh pengantarnya itu sudah menggunakan bahasa Inggris ya. Dan anak-anak sebelumnya yang semester ini memang masih belum dipersiapkan sebenarnya, tapi karena kita punya keinginan kuat kira-kira begitu. Di akhirnya Pak Rektor melaunching pada awal semester, tepatnya kalau tidak salah tanggal 5 September 2022 kemarin, kelas internasional itu proses perkuliahan sedang berlangsung, anak-anak kita seleksi dan alhamdulillah 90% lah anak-anak kita yang ada 38 mahasiswa itu bahasa Inggrisnya top semuanya. Wah, luar biasa. Nah, wah, keren sekali Pak. Ngewes kalau ngomong bahasa Inggris area-area itu. Bahkan mungkin kita bisa kalah Pak. Kalah ngewes. Iya, kalah ngewes sama mereka itu. Nah itu, dan mereka diajak ngomong-ngomong, wes ngewes lah. Kayak omong-omongan, mungkin Mbak Ajeng bisa hadir pada saat launching itu. Mereka kan Pak. ini, salah satunya menampilkan drama-drama bahasa Inggris. Itu mahasiswa semester 1 itu, anak baru-baru itu. Selain mereka juga punya semangat, mereka juga punya skill yang mumpuni ya Pak betul, ya, untuk bisa bergabung dan menjadi bagian dari internasionalisasi kampus itu. Betul. Baik. Saya juga berharap semoga ke depannya ada prodi-prodi yang kemudian juga akan menyusul prodi hubungan internasional untuk bisa menjadi bagian dari internasionalisasi kampus tersebut. Sosiologi sangat memungkinkan, ilmu politik sangat memungkinkan. Mbak Ajeng kan ilmu politik. Ya, itu. Ini kan sedang ongoing ya untuk akreditasi, kami yakin itu lolos A. Amin, dan berikutnya ya Allah. unggul gitu kan. Amin. Karena sekarang HI juga sedang proses akreditasi internasional. Kalau yang sosiologi kan sekarang proses proses menuju unggul itu. Nah itu. Oke, ini menarik sekali teman-teman sekalian bahwa banyak potensi-potensi di fakultas kita yang bisa dikembangkan dan sekarang sudah mulai satu persatu diperlihatkan oleh Bapak Dekan bahwa mahasiswa dari FISIP sendiri tidak hanya berprestasi di akademik, juga di non-akademik. Nah ini mungkin Bapak bisa menceritakan mungkin Pak, apa yang menjadi program dari fakultas untuk meningkatkan meningkatkan prestasi dari mahasiswa itu sendiri. Iya, jadi di prestasi yang akademik semuanya sudah kita lakukan ya. Tapi yang non-akademik juga kita galakkan gitu ya. Yang akademik mulai dari bulan September kemarin, Mbak Ajeng, anak-anak kita ini mulai kita bentuk yang namanya klub LKTI ya. Jadi yang dipersiapkan untuk riset-riset, mengikuti lomba, kajian ilmiah, penelitian ilmiah di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu ada klubnya sudah. Kemudian ada klub debat. Ada klub debat di ilmu politik, sosiologi, dan kemudian di hubungan internasional. Yang dipersiapkan anak-anak ini kemudian dalam rangka untuk menampilkan skill ya di bidang public speaking, misalnya, terutama di bidang debat. Kemudian ada klub paduan suara, ada klub tari, ada klub olahraga. Yang sekarang sedang berlangsung itu adalah kegiatan-kegiatan lomba, mulai lomba futsal, lomba tenis meja, lomba catur, itu dalam rangka untuk kepentingan menjaring bibit-bibit anak-anak kita yang prestasinya sudah banyak yang nasional ternyata itu. Iya, betul Pak. Itu. Ternyata di program studi saya juga di ilmu politik itu ada mahasiswa yang memang mungkin dia punya prestasi di akademik silat kalau nggak salah Bapak. Itu luar biasa keren, dia sudah bisa mendapatkan nasional juga, kalau nggak salah kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol bareng sama kita di sini di musik ya. Iya. Nanti mungkin semoga teman-teman yang lain ya, yang jangan lupa semangatnya, semoga teman-teman bisa menunjukkan yang terbaik. Nanti kita undang di musik Pak, ngobrol bareng. Harus itu. Senang sekali Bapak. Akhirnya sekarang kita punya wadah gitu Pak. Di sini saya rasa dengan dengan fasilitas dan juga
semua yang kita miliki bisa kita kembangkan yang terbaik untuk pengembangan pendidikan mahasiswa kita. Betul. Oke Pak, berikutnya saya sedikit mau mengulik terkait kerjasama yang dilakukan oleh FISIP. Sepertinya banyak sekali Pak pekerjaan yang kita kerjakan ini. Kira-kira bagaimana Pak semangatnya dan struggle-nya Pak untuk menjaring kerjasama di fakultas? Iya, ini yang sedang menjadi salah satu bagian penting dari program yang sedang kita rancang ya. Jadi 3 bulan terakhir ini memang teman-teman itu sangat sibuk dengan kegiatan kerjasama ya. Jadi kalau tidak salah itu ada 7 kerjasama yang sudah kita lakukan ya saat ini dalam waktu 3 bulan itu. Baik dengan tingkat nasional, tingkat regional, provinsi, tingkat kabupaten, bahkan desa, Mbak Ajeng. Tingkat desa ya, bahkan desa ya. Dengan tingkat internasional juga kita lakukan itu. Dan dengan tingkat nasional yang sedang existing, sedang kita bekerja itu adalah riset dalam rangka riset kebijakan ya dengan Kementerian Desa. Dan nilainya besar, cukup besar. Kemudian dengan pemerintah kabupaten, itu dengan Kabupaten Bondowoso menyusun 4 naskah akademik luar biasa. Untuk penyusunan NA. Kemudian dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk pendidikan politik itu. Nah sebenarnya ada 18 titik karena kita tidak cukup waktunya itu. Hanya kita minta itu tahun depan, awal tahun depan itu gitu. Hanya beberapa titik yang bisa kita lakukan. Itu dengan internasional juga sama. Jadi kita juga relasi-relasi kita karena 2 tahun pandemi ya kita kemudian kita bangun kembali itu. Nah itu hari ini yang sedang kita kerjakan itu dan sedang kita kerjakan itu adalah ada 7 kegiatan kerjasama itu. Nah itu. Apa aja itu Pak? 7 kegiatan kerjasama itu yang dengan pemerintah daerah kemudian di mana saja Bapak? Ya salah satunya sekarang dengan pemerintah dengan Kementerian Desa ya. Itu riset di Bali dengan di NTT misalnya. Dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan pengembangan kebijakan fiskal relasi pusat dan daerah. Nah itu kita sedang kerjakan dan kemudian kita mengambil sampel di 4 daerah kalau tidak salah itu. Bangkalan, Gresik, Ponorogo, dan Bondowoso itu. Itu dengan pemerintah provinsi. Dengan pemerintah kabupaten tadi itu ada 3, ada 5 itu sampai ke tingkat desa, Mbak Ajeng. Tingkat desa. Jadi kita alhamdulillah tahun ini juga kita desa-desa itu minta pelayanan dari kita ya. Pelayanan dari kita terkait kita membantu mereka dalam rangka untuk seleksi calon perangkat desa, menyusun soal, sekaligus kepada interviewnya. Tapi tidak semuanya kita lakukan karena waktu kita sangat terbatas. Teman-teman sibuk. Mbak Ajeng juga sama kan? Iya Bapak. Iya itu. Tapi kira-kira begini Pak, dengan kerjasama yang begitu banyak, kira-kira apa yang bisa diberikan kepada mahasiswa? Maksudnya berdampak kepada mahasiswa dari kerjasama ini Bapak? Loh, hampir seluruhnya kegiatan kerjasama kita itu melibatkan mahasiswa. Artinya mahasiswa secara langsung itu belajar ya. Ikut terlibat, ikut belajar baik di bidang pendampingan maupun di bidang riset itu sekaligus. Satu. Yang kedua ini adalah bagian tanggung jawab perguruan tinggi ya kepada negara, kepada pemerintah dan sekaligus kepada masyarakat dalam rangka terlibat di dalam hal pengabdian kepada masyarakat itu. Ini bagian-bagian dari itu. Jadi ini dampaknya luar biasa bagi mahasiswa itu. Nah itu kita libatkan seluruh mahasiswa yang memang kita seleksi ya dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu. Wah keren banget Pak. Ini semoga juga menjadi awalan yang baik Pak untuk pengembangan FISIP ke depannya. Nah, perlu catatan lagi. Apa itu Pak? Yang tahun depan saja itu Pak Wadek 3 sudah mencatat bahwa yang tahun depan saja itu sudah yang sedang antri itu banyak itu dengan sudah mau bergabung dengan FISIP. Iya, bukan yang kerjasamanya itu yang untuk yang sedang kita susun dirancang sekarang untuk 2023 itu sudah banyak. Nah, dengan di Jakarta ada kementerian itu sudah nilainya ada 1M. Wow. Itu 1M itu. Itu ada 4 pekerjaan dengan Pemprov dengan beberapa kabupaten itu. Nah itu yang sedang kita rancang. Saya nggak tahu gimana yang akan terjadi dengan 2023 itu. Sibuknya sekarang aja sibuknya luar biasa ya. Iya, load kerjanya luar biasa banyak. Iya, betul sibuk sekali. Semuanya teman-teman itu. Iya.
Bapak mungkin satu lagi Pak, saya mau bertanya, kira-kira Pak, apa sih yang kemudian membedakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINSA dengan fakultas-fakultas FISIP lainnya Bapak? Yang menjadi menurut Bapak menjadi ciri khasnya atau spesialnya UINSA, FISIP UINSA itu apa Pak? Nah, ini penting, ini pertanyaan penting itu ya. Ini pertanyaan penting. Apa bedanya HI kita, IP kita, sosiologi kita ya, dengan UGM misalnya, dengan UI gitu ya. Kita kembangkan apa yang disebut dengan 3 pilar itu. 3 pilar, gerakan 3 pilar, dan itu Pak Rektor pada saat jadi dekan sudah selalu dikembangkan. Pertama, pilar akademis. Pilar akademis itu ya kalau anak FISIP nilainya di bawah 3,5 tidak keren. Jadi harus 3,6, 3,7, kira-kira begitu. Tuntutannya tinggi tuh, Pak. Oh iya dong. Iya. Itu satu. Yang kedua, anak FISIP itu adalah tidak cukup dengan nilainya tinggi. Dia harus menjadi seorang aktivis. Kenapa? Ya, namanya FISIP dong, ilmu politik dong, sosiologi dong, HI dong, berinteraksi dengan urusan manusia. Iya. Ya, biar agar alumni kita nggak mutungan, katanya itu. Iya, benar, Pak. Nah, yang ketiga ini Mbak Ajeng, yang menjadi ciri kita, itu adalah apa? Spiritualis. Tidak cukup nilainya tinggi, tidak cukup menjadi aktivis, tapi mereka adalah seorang yang memiliki keyakinan agama yang kuat, mampu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara jelas dan nyata. Santun kepada orang tua, kepada guru, hormat kepada yang lebih tua, hormat kepada kasih sayang kepada yang lebih muda. Itu adalah alumni FISIP. Kemudian jangan lupa lagi, alumni FISIP itu adalah orang-orang yang pintar ngaji. Makanya kalau di masing-masing memulai perkuliahan kan disiapkan mushaf. SOP harus ngaji. Nah itu salah satu. Wah itu apa bedanya antara FISIP kita dengan yang lain? Berarti itu komplit ya Pak. Komplit. UINSA ini, iya teman-teman sekalian. Gitu. Iya. Mungkin kalau di fakultas lain atau mungkin di universitas lain kita bisa belajar tentang ilmu sosial dan ilmu politik secara umum teman-teman sekalian. Tapi di FISIP UINSA spesial karena kita tidak hanya belajar ilmunya saja, kita juga mendapatkan pendidikan karakter dari dosen-dosen kita. Kemudian belajar adab, seperti itu Bapak ya. Betul. Kemudian kita juga selalu berada dalam lingkungan yang insya Allah baik ya Bapak. Betul. Dan semoga juga teman-teman akan terbentuk menjadi karakter yang Bapak, soleh-solehah gitu. Betul, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa itu nggak cuma harapan dosen Bapak, tapi harapan orang tua di rumah semua. Betul. Menitipkan anak-anaknya di fakultas kita tercinta. Iya. Nanti bisa tidak hanya sukses dalam dunia pekerjaan saja, tapi juga dunia wal akhirat, Bapak. Betul. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, perlu dipahamin bahwa FISIP punya fasilitas yang sangat lengkap. Iya, itu betul lab sekali, kita Pak. 3 dan sekarang semuanya jalan lab itu. Iya, betul banget. Training center kita keren. Dan kemudian salah satunya adalah lab podcast ini adalah yang ini keren. Harus bangga loh Pak bisa punya kayak gini Pak. Iya, bangga lagi karena ada tim-tim yang kreatif itu. Oh iya, di belakang sana nih ada tim-tim kreatif yang luar biasa keren sudah menyiapkan setting sedemikian bagusnya. Betul, Bapak. itu ada mahasiswa semester 1 sampai semester 7 luar yang biasa, terlibat. boleh beri tepuk tangan Bapak. Iya, itu anak-anak semester 1 itu, semester 3, semester 5. Iya. Saya salut banget sih Pak kita bisa membuild up studio seperti ini gitu, kita bisa ngobrol santai dengan Bapak, memproduce ilmu juga dari laboratorium ini mungkin nanti bisa didengar oleh banyak orang di luar sana. Iya. Satu lagi Bapak mungkin pesan dan juga harapan Bapak sebagai pemimpin di fakultas kita, sebagai Bapak bersama begitu kepada anak-anak mahasiswa, apa Bapak monggo? Ya. Orang akan masuk FISIP yang harus diciptakan itu adalah kebanggaan tentang FISIP. Dan kami bangga tentang FISIP. Ya. Ini adalah bukan fakultas baru, tapi ini adalah betul-betul yang disebut dengan baru fakultas. Keren banget. Itu. Keren banget. Kita boleh datang belakangan, tapi tunggu di garis finish. Wah. Nah itulah kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dan itu yang selalu dikumandangkan dan diagung-agungkan, digerakkan oleh Pak Rektor pada saat menjadi
dekan itu. Oke. Kita ini adalah benar-benar baru-baru fakultas itu. Oh. Ini gitu. Jadi teman-teman mahasiswa FISIP harus bangga ya, Pak, Bangga. menjadi itu. bagian dari FISIP UIN Sunan Ampel Betul, Surabaya. karena ini adalah fakultas prestasi. Oh, Hanya fakultas orang-orang yang hebat, dosennya hebat, mahasiswanya hebat. Hanya orang-orang berprestasi yang ada di FISIP. Keren Nah Bapak. itu, ayolah kita belajar di FISIP untuk maju bersama. Amin ya robbal alamin. Semoga yang diharapkan oleh Bapak Dekan, semoga yang diimpikan oleh Bapak Dekan bisa menjadi kenyataan, Bapak. Amin. Dan saya juga berharap semoga kedepannya FISIP terus berinovasi, melakukan pengembangan yang luar biasa di segala sektor, tidak hanya di sektor akademik tapi juga non akademik. Ya. Mendidik mahasiswa tidak secara ilmu saja tapi juga mendapatkan pendidikan karakter, rohani, spiritualnya terjaga baik, menjadi pemimpin nantinya di luar sana dan nanti bisa bermanfaat, berkontribusi kepada masyarakat banyak. Mungkin Ya. begitu Bapak harapannya. Oke. Amin. Terima kasih. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Dekan Terima atas kasih. waktunya dari sedikit podcast kita hari ini, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, semoga ilmu kita atau diskusi sedikit pendek gitu ya dengan Bapak Dekan bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman sekalian dan kemudian juga bisa menjadi sarana pembelajaran untuk kita ke depannya. Oke, kalau begitu saya Ajeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.